Indonesia ini negara Islam, yang dipakai hukum Islam kok, yang di Indonesia. Yang dipakai hukum Islam mayoritas. Kalau di Eropa nggak ada mayoritas minoritas, karena negara maju, makanya sukses di sini. Iya. Bagaimana peranan agama di dalam kehancuran bangsa? Pokoknya begitu agama itu menjadi penuntun bagi bangsa, ya, maka bangsa itu akan hidup di dalam zaman primitif. Karena agama adalah alat primitif untuk mengatur. Tadinya baik, ya, adalah alat yang primitif untuk mengatur, yaitu dengan menakut-nakuti surga neraka yang belum tentu ada. Saya percaya, cuman kan artinya tidak semua orang percaya, ya. Contohnya orang Israel ditakut-takuti dengan agama, ya. Nah, bahkan raja-raja pun ditentukan oleh agama, dan ritual-ritualnya digunakan untuk membentuk satu budaya supaya ada keteraturan di sana. Agama apapun, agama Babel, mau agama Mesir kuno, bentar, saya kasih ini ya. Saya mendingan kasih gambar aja nih. Ini pernah kita bahas sebetulnya bolak-balik dulu ya, waktu hari Minggu. Cuma ini kita cerita lagi nih. Bentar, saya kasih gambar. Saya kasih gambar dulu supaya kita kebayang ya yang kita mau ngomong nih. Nah, ini udah nih. Saya share screen. Oh, yang kita lakukan ini nggak sekedar ngoceh-ngoceh, nggak jelas ya. Coba lihat ya. Ini dunia nih ya. Hampir seluruh dunia lah. Bukan semuanya, tapi hampir lah, andai kata ya. Lihat ya. Pertama kali ada peradaban itu kan di sini. Di Irak ini ya. Sebuah peradaban yang disebut dengan Babel. Dulu wilayah yang ini namanya Sumerian. Ya, dari Adam sampai dengan zamannya Nimrod. Mereka semua berbahasa Sumerian, ya. Mereka berbahasa Sumerian dari Adam sampai dengan zamannya Nimrod. Berbahasa Sumerian. Di sini kacau balau sekali hidupnya mereka itu ya, tanpa aturan, nggak ada aturan. Makanya dibuat sebuah aturan. Dibuatlah sebuah aturan. Nah, aturan itulah yang kemudian disebut dengan yang kita kenal sekarang ini dengan yang namanya agama. Jadi agama adalah sebuah hukum positif pertama yang ada di muka bumi ini. Yang mereka mengatasnamakan dewa. Ada Tuhan, ada dewa, ada Allahnya yang menjadi hakim, yang menentukan, yang membuat aturan hidup dan matinya orang, dibikin supaya teratur dengan ditakut-takutin yang supranatural. Tanda-tanda alam itu dibilang karena waktu itu banyak tanda-tanda alam yang nggak kepikir oleh manusia, gerhana matahari itu orang nggak bisa menjelaskan. Wah, tiba-tiba langit jadi gelap. Oh ya, ingat filmnya Tintin itu kan? Waktu Tintin itu bisa tiba-tiba mendatangkan kegelapan, gerhana matahari karena ada ramalan cuaca. Wah, Tintin itu loh, buku Tintin dongeng itu. Dianggap dewa. Nah, bagi orang-orang suku Maya ini, orang suku Maya nggak ngerti. Buat suku Maya itu adalah pertanda alam. Buat Tintin, dia seorang wartawan. Enggak. Itu adalah ramalan cuaca. Ya, biasa itu. Nah, itu yang kemudian tidak dipahami. Itu dipakai. Nah, yang supranatural ini dipakai untuk nakut-nakutin orang. Zaman dulu itu zaman 4.000 tahun yang lalu. Ya. Bahkan zaman 5.000 tahun yang lalu itu bisa diterima. Karena orang tidak berpikir 1 tambah 1 sama dengan 2. Zaman itu nggak ada 1 tambah 1 sama dengan 2.
nggak kepikir. Mereka nggak kepikir logaritma itu apa, mereka nggak kepikir, bahkan roda aja belum ada. Roda saja belum ada, mereka baru mengenal yang namanya api dan batu. Baru pelan-pelan mereka mengenal roda, ya. Baru mereka mengenal yang namanya roda. Bayangin ya, begitu ada teknologi yang namanya api saja, itu membuat terobosan. Ada teknologi yang namanya roda, itu dunia makin cepat. Teknologi makin cepat, mereka cara berpikir makin cepat. Sekarang, ya, bahkan handphone saya ini, jam tangan saya ini bisa buat nelpon. Jamnya ini harga cuma 1.600.000 bisa buat nelpon. Jam tangannya Gilbert nggak bisa. Jam tangan saya ini cuma harga 1.600.000, 100 euro kan, bisa buat nelpon. Jadi kalau ada telepon, handphone saya di tas, kalau ada telepon masuk saya cuma tinggal pencet halo, begitu bisa ya. Jelas lagi. Zaman sekarang itu bisa begitu ya. Pak Robert telepon saya dari Amerika, saya bisa jawab pakai cuma pakai jam tangan doang begini, ya kan. Bahkan ada sekarang jam tangan yang fotonya pun ada keluar di situ, ya kan. Nah, dulu waktu saya ke Cina di Shenzhen itu ada yang pakai hologram itu bisa keluar begitu ya, bisa dari sini pencet begitu nanti dia keluar gitu gambar gitu, gambar cuman gambar doang begitu ya, belum bergerak gambarnya, cuman foto doang. Sudah bisa. Nah, zaman itu kalau begitu ada orang pakai begitu bisa keluar begini, wah dewa ini. Zaman itu sebut dewa. Zaman sekarang bukan dewa. Kalau zaman itu, tadi pertanyaan anak Toraja, kenapa saya tanggapin, supaya Anda jelas. Kenapa zaman dulu orang berzina itu dibunuh? Sekarang nggak boleh, ada kondom soalnya. Orang berzina nggak boleh dibunuh. Orang berzina berarti nggak cinta. Begitu aja kan. Nah, jangan dibunuh. Orang homoseks nggak boleh dibunuh. Kalau zaman dulu harus dibunuh. Bayangin titik masuk ke anus. Kan penyakit semua, nggak ada kondom. Gimana cara bersihnya coba? Air aja jarang, habis titik masuk ke anus, terus mau diapain? Garing kan itu kan, nya kan? Apa nggak bulukan itu titiknya? Bulukan. Penyakitan. Terus kemudian dia pergi sama istrinya, gajar lagi istrinya. Kemudian dia punya anaknya sakit-sakitan, nggak sehat. Anak-anak yang kena sipilis itu kan nggak sehat. Anak-anak yang kena penyakit kelamin kan nggak sehat. Yang kena macam-macam penyakit itu ya, kan nggak sehat. Akhirnya bangsanya lemah. Zaman sekarang ada kondom, ya. Kalau di Eropa, di Jerman ya, di tiap halte itu ada mesin kondom. Anda tinggal ada kotak kondom, Anda tinggal kasih uang 1 euro, klik, dia langsung keluar kondomnya. Cuman dengan 1 euro rupiah. Malah ada yang pakai ATM bisa, cuma tinggal tempel ATM-nya itu, mau berapa, mau 10, mau 20, mau 100, itu kotaknya gede ya. Kotaknya kira-kira 80 cm kali 80 kali 80, kurang lebih kotaknya itu. Nggak masalah. Zaman itu orang nggak ngerti kondom, nggak bisa. Kondom itu apa, nggak ngerti. Makanya zaman itu dibutuhkan ditakut-takutin. Nah, untuk mengeksekusinya dengan cara apa? Bunuh beneran. Nah, lucu, itu zamannya Musa 3.500 tahun yang lalu. Di zaman Yesus itu udah nggak berlaku. Yesusnya saja sudah bilang udah nggak berlaku. Berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis doang. Lukas 16 ayat 16, Torah dan kitab para nabi. Selanjutnya kita harus mengasihi. Kenapa dulu hukum itu diadakan? Tadi sudah saya jelaskan. Karena zaman itu orang belum pegang Torah. Nah, contoh ini tadi ya. Lihat. Torah itu kan pertama di Israel. Ya kan? Torah itu kan pertama di sini. Apakah orang Israel terus karena dia punya Torah, mata ganti mata, ya, jangan menginginkan istri sesamamu. Itu hanya bagi Israel saja, jangan membunuh sesama Israel. Nyatanya orang Israel bunuh Daud tuh berapa banyak aja, satu desa dibunuh tuh sama Daud. Ini zaman 3.000 tahun yang lalu. Dia harus bertahan, bangsa Israel yang kecil ini harus survive. Karena mereka tidak mau menyiarkan Torah itu ke seluruh dunia. Baru zaman pembuangan ke Babel, ketika mereka dibuang ke Babel, maka seluruh dunia ini kan di bawah Babel. Ya kan, seluruh dunia ini, artinya ini ya, dunia ini ya. Ini kan di bawah Babel. Ya kan. Kemudian di Babel inilah, siapa yang bikin hukum? Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego,
Mordekai, Ezra, Nehemia, maka Torah itu secara sadar tidak sadar dimasukkan ke dalam hukum positif, sehingga mereka tahu Torah, seluruh dunia tahu Torah. Yang mata ganti mata, yang salah saja yang dihukum, ya. Mereka tahu bagaimana cara buang air. Ini enggak ya, Arab enggak ya? Nah, Arab enggak, makanya di Arab nggak ngerti cara buang air yang benar. Itu 3.000 tahun yang lalu sudah diajarkan. Kalau di Arab baru 1.400 tahun yang lalu telat Muhammad. Cebok harus pakai 3 batu. Terlambat ya, telat kamu. Tuhan Yesus sudah bikin di situ udah canggih, ya udah pakai cebok, pakai air segala macam. Muhammad baru ngajarin pakai 3 batu. 3.500 yang tahun lalu udah kasih tahu cebok kalau mau berak itu di perkemahan kamu harus gali, ya kan? Terus kemudian ditutup pakai tanah. Muhammad aja belum tahu begituan, belum ngerti dia. Ya kan? Zamannya itu sudah diajarin semua. Zamannya Torah. Anda kalau mau misalnya mengelangkain mesbah itu harus pakai celana. Muhammad bilang makanan kudu telanjang, gabal-gabil, gondel-gandul titiknya. Ya kan? Kalau di 3.500 yang lalu sudah diajarin. Ya, sudah diajarin supaya anak hormat sama orang tuanya. Muhammad malah suruh anak bunuh orang tuanya kalau murtad. Ya kan? Kalau murtad bunuh kan? Nah, itu yang terjadi. Kemudian Torah diajarkan ke seluruh dunia. Seluruh dunia mengerti dari mana hukumnya seluruh dunia, dari Torah. Mereka ngerti dari Torah. Karena ada penguasaan dari Babel, Media Persia, Yunani, Roma. Maka Torah ini pergi kemana-mana, hukum positif itu dipakai. Nah, kemudian Arab Saudi ketinggalan. Ini paling terbelakang, paling jahiliyah, paling barbar. Maka lahirlah Islam di sana. Ya, ketika ketika kekristenan lahir di peradaban dunia yang luar biasa tinggi, Islam lahir di dalam peradaban dunia yang cebok aja kudu diajarin. Ya, masih kudu diajarin. Cebok aja kudu pakai 3 batu, bayangin. Sementara kekristenan lahir di tengah-tengah filosofi Plato, ya kan? Dan para filosofi lain-lainnya. Islam lahir di tengah-tengah orang yang cebok aja kagak bisa, kagak ngerti. Yang habis berak gak cebok, langsung lari aja begitu habis berak langsung lari. Nah, itulah Islam lahir di peradaban itu, ya. Nah, lalu bagaimana bisa Anda mau gunakan hukum ini di zaman Indonesia hari ini 1.400 tahun kemudian yang Anda sudah ngerti air, sudah ngerti air bersih, Anda sudah ngerti tisu. Anda mau ajarkan hukum Islam kepada Indonesia yang modern. Makanya Indonesia jadi terbelakang. Karena hukum yang mau digunakan di Indonesia kan dari Islam. Mau kenyataannya, Indonesia ini bilang negara Pancasila segala macam, tai dah pokoknya, nggak ada. Indonesia ini negara Islam. Yang dipakai hukum Islam kok, yang di Indonesia. Yang dipakai hukum Islam mayoritas. Kalau di Eropa nggak ada mayoritas minoritas. Karena negara maju, makanya sukses di sini. Kalau di Indonesia, kere. Karena yang dipakai hukum mayoritas. Mayoritas selalu benar. Padahal orang goblok semua yang mayoritas. Alias, kalian sekarang sedang diperintah sama orang goblok. Jokowi goblok, iya goblok. Kalau dia pinter, dia kayak Gus Dur pinter. Dia itu pinter berdirinya sendiri. Dengan cara memanipulasi rakyatnya, dengan agama juga. Jokowi pun tidak terhindar dari itu. Mengapa? Ya karena yang minoritasnya takut. Minoritasnya takut. Nah, dia mau pakai hukum ini, dipakai ke zaman modern ini, nggak bisa. Nanti kejadian Muhammad Aisyah. Itu kan yang mau dimauin kan? 1 laki-laki, 4 istri. Orang Yahudi dari zaman Ezra Nehemia sudah anti poligami. 400 tahun sebelum Yesus, berarti 2.400 tahun yang lalu, orang Yahudi saja sudah anti poligami. Sekarang Anda mau diajar ke sana lagi, mau diajar ke zaman barbar, zamannya Muhammad, yang Muhammad aja ceboknya aja pakai batu. Nah, Anda mau diajarin cebok pakai batu lagi, sama Indonesia ini mau dibawa ke sana. Berarti kan Anda mundur. Makanya bilang nggak bisa. Dan memang orang Indonesia suka dibodohin. Orang Islam itu suka dibodohin ya.
Makanya kan dijamin tidak luntur. Oh salah bacanya, luntur tidak dijamin. Nah, repot kan? Bacanya bukan dijamin tidak luntur, luntur tidak dijamin. Nah itu, karena Anda dibawa ke dalam framing-framing paradigma barbar yang orang suka ditipu, suka dengan sihir-sihir sulap-sulap itu loh. Kagum, wah heboh. Yesus bilang hati-hati orang suka bikin-bikin begitu. Oh, zaman Islam enggak heboh kalau ada orang bikin sungguh sihir yang nyata. Senang dengan sulap-sulap sihir lampu Aladin, Abu Nawas, lampu ya kan, Alibaba, karpet terbang, seneng. Ya burak, ditipu yang begitu-begitu seneng. Nah, kalau Tuhan Yesus bilang hati-hati sama orang yang begitu, bikin sihir-sihir palsu, mujizat-mujizat palsu, kayak Muhammad. Hati-hati. Nah itu berbedanya ya. Wah bumi langit. Dan Anda sekarang sedang ada masuk dibawa ke sana. Kenapa takut? Ketika ada orang-orang kayak saya berani, Anda takut. Malah ketakutan dengan saya. Kan repot kan? Bukannya Anda kasih saya pahlawan tanpa tanda jasa, tapi malah ketakutan. Padahal pemerintah kalian, coba apa sih yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencerdaskan Indonesia? Nggak ada. Coba apa yang dilakukan oleh Joseph Paulusa untuk mencerdaskan Indonesia? Banyak. Bahkan saya siap mati untuk itu. Ya kan? Coba pemerintah apa? Apa yang mau dicerdaskan dari pemerintah Indonesia? Kagak ada.